Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sophia Willy Fitri, Juniarti, Christina, Wahyunda, Muhammad Arfan, Gemisha Aspinanda Putri, dan Ogi Satrio. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yuk kita simak materinya. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Menurut Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi yang pertama ialah sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Ketiga, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang keempat, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang kelima, menjamin hak-hak asasi warga negara. B. Pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Gali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, dalam bukunya Hobbes yang berjudul Leviathan, tahun 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares dengan kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawan atau kumpulan atau orang yang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Yang kedua, salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan penderitaan luar biasa pada rakyat. Yang ketiga, kekuasaan Louis akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1708 para penonton yang menyoraki hukumannya. Dan yang keempat, gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas sebenarnya sudah muncul sebelum Louis dihukum dengan guillotine. Dalam rentetan sejarah penegakan HAM, Anda akan menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM, seperti Magna Carta di Inggris, Bill of Rights and Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat, Des Droits de l'Homme et du Citoyen di Prancis. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya.
Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar Kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Selanjutnya Republik Indonesia sementara 1949 masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau masa Orde Baru, masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Menghapuskan doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, solusi dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Insinyur Soekarno, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, diantaranya menyatakan sebagai berikut, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi groundwit. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. A. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. B. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Ada beberapa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhasil dilakukan, yang mencakup 21 bab, 172 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. F. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara.
Yang ketiga, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Dan yang terakhir, yang keempat, pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik TKN. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan contoh kasus terhadap konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden setelah berakhir tahun 2024 mendatang kembali mengemuka. Setelah sebelumnya Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, kini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut. Muhaimin mengusulkan agar pemilu ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang setelah 2 tahun terhambat pandemi COVID-19. Selain Muhaimin, wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pemilu sudah disetujui seluruh fraksi DPR dan pemerintah akan digelar pada 14 Februari 2024. Pemilu sudah ditetapkan oleh pemerintah, DPR, dan KPU dan disetujui oleh semua fraksi bahwa akan diadakan, fraksi itu artinya partai, bahwa akan diadakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sekian dari penampilan video yang dapat kami tayangkan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian.